Shalom, selamat pagi semuanya. Dari kipas itu. Iya, shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar buat anak Tuhan yang sudah hadir? Selamat bergabung dan selamat beribadah. Ya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan saya percaya ya kita sudah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ketakutan, cemas, kekhawatiran, ya bahkan yang belum kita ya dapatkan, Tuhan kita sudah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Dan saya percaya ketika kita sudah serahkan, maka Tuhan sedang mengerjakan ya untuk kita. Bahkan sehabis ini ibadah ini, saya percaya ada hadiah yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita bisa bawa pulang masing-masing. Amin. Sama-sama dulu kita katakan amin. Selamat pagi bukan Novali, Tuhan memberkati, dan juga Zi, terima kasih sudah hadir. Amin. Ibu Esther, sama-sama dulu kita katakan amin. Sekali lagi serahkan ke dalam tangan Tuhan ya semuanya, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, bahkan yang belum ada, kita serahkan ke dalam tangannya. Sehingga saya percaya Tuhan sedang mengerjakan untuk kita. Sehabis ini kita tinggalkan room ini, Tuhan siapkan semuanya. Amin. Yang percaya sama-sama dulu kita katakan amin. Selamat pagi Ibu Adolfina dan juga Ibu Reni. Selamat pagi. Bunyi. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Selamat pagi Kak Mary. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia adalah segalanya buat kita, dan Dia adalah orang-orang yang sangat-sangat kita yang sanjung. Mari kita sama-sama ya memuji nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, walaupun 1000 rebatu, tapi kami tetap berkata Tuhan baik. Amin. Sama-sama kita katakan, walaupun banyak masalah saya tuh, kanan kiri depan belakang, bahkan belum selesai, tapi Tuhan sudah tambahkan. Tapi kami percaya kalau Tuhan yang membela. Tiada pernah ku ragukan, Sama-sama kita nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. kasih setiamu, Amin. ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Sama-sama kita katakan, Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. ya selamat pagi. Selamat pagi kau Diora dan juga Ibu Kristia kalau tidak salah ya. Ya Ibu Kristia. Di sisi Sama-sama kita katakan, Pak Wijayati, selamat pagi. tetaplah Allah Penolongku, walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Kami tidak akan goyang Tuhan, karena ada tangan Tuhan yang menopang. Bahkan Tuhan berfirman dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang lemah, yang capek, yang sakit, yang tidak mampu, maka saya akan memberikan kelegaan. meski Sama-sama kita katakan tampak suram. iya. Selamat pagi Awan Ana gelap Guru Sirai, terima kasih sudah hadir. Tuhan berkati. menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang.
10.000 rebah di kananku. Ya, selamat pagi Ibu Ibu Takkan ku Saudara. goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya Tuhan tidak tinggalkan. Amin. Sama-sama dulu kita Kita katakan. percaya di tengah-tengah kita ada Mari kita Tuhan. sama-sama Di sekeliling katakan kita, di sekeliling gedung ini ada Tuhan Yesus. bahwa ada Dia Tuhan di menguatkan sini. setiap Amin. kita. Selamat pagi Ibu. Mari Tidak pandang pernah Dia. bela. Katakan. Ku selalu memandang Tuhan. Selamat pagi Kak Moli. Memuji Dia. Sama-sama kita katakan. Ku percaya kepada Tuhan. Amin. Selamat pagi Ibu kami Bina Bertobi berkati siang malam mengingat Tuhan. Karena Tuhan pelindungku. Amin. Sebab Dia ku takkan Sama-sama kita katakan. menghadapi semua Satu suara. Kiri kananku ada Tuhan. Amin. Sekelilingku ada Tuhan. Sekali lagi. Di hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Amin. Selamat pagi Ibu Junita. Selamat pagi Mbak Retna. Sama-sama kita katakan Yesus selalu bersamaku. Amin. Haleluya. Pandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan. Mari berpuasa Haleluya. kepadanya. Siang malam. Siang malam ku ingat Tuhan. Sama-sama kita Dia katakan siapa? perlindungan Amin. kami. Sebab Dia ku takkan Amin. menghadapi Sama-sama kita katakan kiri kananku ada Tuhan. Lirik kirinya sekelilingku ada Tuhan. Amin. Selamat pagi Ibu Mariana. Tuhan memberkati. selalu bersama. Haleluya. Kiri kanan Kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Amin. dalam hidupku pada Sama-sama kita katakan Yesus selalu oh Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kalau kita tahu Amin. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, Kami kira-kira tidak kita perlu takut khawatir lagi. nggak? Amin. Yang mantap ya, Sama-sama harus kita tidak, katakan gitu kami ya. tidak Kita perlu takut khawatir lagi. nggak? Ada Tuhan Kita bersama perlu dengan takut kami. nggak? Amin. Kita perlu Haleluya. cemas nggak? Kita perlu susah nggak? Tidak lagi ada Kalau kita Tuhan. percaya Amin. bahwa Tuhan ada. Haleluya. Nggak perlu semuanya Terima itu tadi. kasih, Tuhan. Semuanya telunjuknya diangkat sama-sama ya. Amin. Kita pakai gaya kiri kananku Ada Tuhan. semua. Sekelilingku ada Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Satu suara. Ku ada Tuhan. Sekeliling Sekelilingku ada Tuhan. Memberkati Tuhan. dalam hidupku Ada siapa? Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama kita katakan kiri kanan. Sekelilingku Terima kasih Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. sekali lagi. Haleluya. Come on, sekali lagi. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu Oh Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Amin. Yesus selalu bersama. Haleluya. Sorak-sorak. Amin. Sama-sama kita katakan amin. Ya, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan buat anak Tuhan yang rindu naik komal untuk membaca firman Tuhan, silakan naik. Sebab hari Senin dan Selasa, sekali lagi sampaikan buat kita semuanya, tidak ada renungan dalam bentuk khotbah, tetapi kita hanya membaca Alkitab. Karena di ibadah Doren Kristen
Sama Bapak Margare kita punya program untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Karena tanpa firman Tuhan, hidup kita tidak akan teratur. Tanpa ada firman Tuhan, hidup kita tidak akan terarah. Orang percaya butuh firman Tuhan. Orang percaya butuh doa. Orang percaya butuh Tuhan. Dan kepastian kita hanya dapatkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang rindu untuk membaca kebenaran firman Tuhan, kami undang tunai komal yang terbuka hati saja. Jangan dipaksa Bapak Ibu Saudara. Hidupku jadi baru. Ya, selamat pagi Bu Helmi. Kita katakan yang banyak kutemukan dalam Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya hidup dengannya, tak pernah ku gelisah. Selamat pagi kau Dora dan juga Kak Salina. Masih ada 6 bangun lagi. Silakan naik koma, kita akan sama-sama baca firman Tuhan selama-lamanya. Masih ada lagi, ada berapa koma lagi Bapak Ibu Saudara? Ya, salam. Ya, selamat pagi, Tuhan memberkati. Masih ada 1, 2, masih ada 3 bangku lagi. Silakan Bapak Ibu Saudara. Jiwaku damai setelah ku temukan Yesus kembali. Selamat pagi Ibu. Kami Ibu Rusi terima sudah hadir. Masih ada 3 bangku lagi Bapak Ibu Saudara. Silakan naik. Jawaban hidup yang sesungguhnya. Sejak pertemuan Ibu Rusi Dura. Selamat pagi Kalendri. Masih ada 3 bangku lagi. Yang tak ada di dunia, ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Ya, selamat pagi dan kita memberkati. Betapa bahagianya. Selamat pagi dan masih ada 2 bangku lagi. Tak pernah ku gelisah, tak pernah ku susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Sekali lagi kita katakan, terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Amin. Baik, sekali lagi kami undang buat anak Tuhan yang terbuka hati untuk naik komal, untuk membaca firman Tuhan, silakan naik. Kalau tidak ada, maka kami akan mulai untuk pembacaan Alkitab. Dan room ini, ya mohon minta maaf sebelumnya, karena Senin dan Selasa tidak ada renungan dalam bentuk khotbah. Nanti Bapak Ibu Saudara kecewa. Ya, dari tadi saya menunggu, ya kenapa tidak ada khotbah. Karena dalam ibadah ini kita punya program untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan itu dilaksanakan setiap hari Senin dan Selasa. Ya, karena saya percaya
Semakin kita baca firman Tuhan, semakin ya kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Semakin kita baca firman Tuhan, semakin kita paham ya bahwa Tuhan itu sangat baik. Karena Alkitab ini bukannya bercerita tentang ya kehidupan orang-orang yang percaya, tetapi bercerita tentang karya-karya kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan manusia. Amin. Sama-sama dulu kita katakan amin. Kalau tidak ada firman Tuhan, ya seperti yang sampaikan kemarin, hidup kita tidak akan terarah. Hidup kita ya tidak akan teratur. Bahkan hidup kita semakin hancur. Ya, jadi kita butuh namanya firman Tuhan. Ya, tidak ada lagi, sekali lagi 1, 2, 3, tidak ada lagi. Kalau tidak ada, maka kami akan mulai ibadah kami pagi ini. Tidak ada lagi, 1, 2, 3. Oh, masih ada satu orang lagi. Saya tahu ini siapa yang naik. Oh ya. Selamat pagi Kanita, terima kasih, dan juga Ibu Jibua, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita baca firman Tuhan ya. Mohon maaf nanti. Iya, salam. Ya, selamat pagi. Iya. Turun kakak itu ya. Udah naik ya kan ya. Selamat pagi Kak Juli Zebuan dan juga Kak Nita Gia. Selamat pagi. Pak Pendeta semuanya. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah hadir. Jadi saya percaya sudah ya kakak-kakakku yang ada di atas ini, Nias Jebua dan juga Kak Nita Gia sudah paham. Teman-teman siapkan dulu Alkitabnya. Kalau sudah siap Alkitab, sudah disiapkan Alkitabnya, maka mari kita bersatu dalam doa. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan. Seperti saya bilang kemarin, kalau bisa on cam, karena setiap ibadah kita ini saya update di YouTube. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah melihat kemarin ya perbedaan yang on cam atau tidak on cam. Ya, mana yang lebih bagus? Alangkah baiknya kita on cam kalau bisa, tapi kalau tidak bisa jangan dipaksa. Yang penting setiap ibadah kita ini saya selalu update di YouTube. Anda boleh nanti cari YouTube Bapak, apa nama channelnya Bapak Margaret, maka Bapak Ibu Saudara ada di sana. Ya, ada di sana nanti. Ya, yang kemarin yang buka kameranya kelihatan gimana mukanya, gimana mimiknya di sana. Ya, kau akan menemukan ya hasil ibadah kita. Baik. Terima kasih, saya percaya Kak Masalina, juga Kak Odiora, dan juga Kak Lindri, dan juga Itorutu Maida Seloho, dan juga Kak Lisma Gia. Ya, ada banyak Gia di sini di atas. Ada Kak Lisma Gia, dan juga ada Kak Mary Gia, ada Kak Nita Jibua, dan juga ada Kak Nita Gia. Saya percaya sudah siap semuanya untuk membaca firman Tuhan. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pagi ini kami ada itu semuanya karena anugerah-Mu. Kami sudah mendengar kami sudah memuji Engkau, dan kami telah meninggikan Engkau. Dan saatnya kami mendengarkan firman-Mu melalui pembacaan anak Tuhan yang hadir saat ini di atas komal. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berikanlah Roh Kudus-Mu, pimpin mereka Tuhan, sehingga mereka mampu ya untuk memahami dan bisa membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang tulus di dalam nama Tuhan Yesus Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang sudah siap membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Dan Bapak Ibu Saudara, seperti biasa kita akan membaca firman Tuhan itu ya dari Bilangan pasal 15 ayat ini 22. Kita sama-sama buka dulu Alkitab kita dari Bilangan pasal 15 ayatnya 22. Kita awali dari situ. Dan setiap orang membacanya minimal 10 ayat ya, dan maksimalnya 15 ayat. Ya, setiap ya kita masing-masing yang hadir pagi ini. Dan dimulai dari Kak Mastalina Boru si Anturi. Silakan kakak kami. Selamat pagi. Selamat pagi kakak, terima kasih sudah hadir. Pembacaan Alkitab dari Bilangan 15 ayat 22 dengan perikop dosa yang tidak disengaja. Apabila kamu
Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun, dan apabila hal ini diperbuat di luar pengetahuan umat ini tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan, juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel sehingga mereka beroleh pengampunan, sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan karena hal tidak disengaja itu. Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang jahat berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya. Bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan, ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya, pastilah orang itu dilenyapkan kesalahannya akan tertimpa atasnya. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan ke dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat mengiring dia keluar tempat perkemahan. Kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihat kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukan dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu berbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Baik, terima kasih Kak Mastalina Borosanturi yang sudah membaca Alkitab. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan dilanjutkan dengan Kak Odiora dalam Bilangan pasal 16. Tuhan Yesus memberkati Kak Mastalina. Silakan Kak Odiora dalam Bilangan pasal 16. Sebentar ya. Iya Kak. Bilangan pasal 16 ayat 1 dan seterusnya. Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Korah bin Yisram bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel.
Pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia, dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah pembaraan-pembaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya, bubuhlah api ke dalamnya, dan taruhlah ukupan di atasnya, di hadapan Tuhan pada esok hari, dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi. Belum cukuplah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan kepada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat iman lagi? Sebab itu, engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan, karena siapakah Harun, sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukuplah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikanlah segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka. Amin. Amin. Baik, terima kasih kau diurah, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin Bapak Ibu Saudara, Bani Korah ini adalah salah satu dari keluarga suku Lewi yang tidak mendapatkan bagian daripada tanah pusaka, dan tugas mereka adalah melakukan melakukan pelaksanaan ibadah di Bait Allah. Dan kemudian Bani Korah ini suka pintar nyanyi Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau Anda baca dalam Tawarikh pasal 20 nanti dan 19, dan juga dalam Mazmur pasal 42, coba kita dulu buka bersama-sama kau diora dalam Mazmur 42 ayatnya yang pertama. Ya, mereka ini pandai nyanyi Bapak Ibu Saudara, suaranya bagus-bagus, tidak seperti suara Bapak Margaret. Ya, 42. Mazmur 42 ayat yang pertama. Ya. Kerinduan kepada Allah. Untuk pimpinan bidui nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Nah, itu dia. Jadi mereka ini sebenarnya pintar nyanyi. Ya, suara-suara mereka bagus, dan mereka lah yang memimpin peribadatan terhadap suku Lewi kepada bangsa Israel pada saat itu. Jadi ya, nanti Bapak Saudara ditanya apa itu sih Bani Korah? Itu bilang Bani Korah itu memang bagian daripada suku Lewi yang memimpin ibadah kepada bangsa Israel, dan mereka lah yang menjadi, mungkin kalau bahasa sekarang disebut leader, song leader kalau di gereja, atau WL atau pemimpin pujian. Itu dia. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ya udah paham sampai di sini ya. Bapak Ibu Saudara belum ya. Jadi itu dia. Kalau ditanya apa sih itu Bani Korah? Itu Bani Korah salah satu dari bagian suku Lewi, ya, dan tugas mereka adalah memimpin ibadah di bangsa Israel, dan mereka lah yang menjadi pemimpin pujian, bilang aja kayak gitu. Ya, itu saja. Terima kasih Saudara, Tuhan memberkati, dan dilanjutkan oleh Ibu Kalindri. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kak Odiora, silakan Kalindri.
On cam dong. Biar bagus di YouTube nanti. Dilihat mana sih kalian ini. Ribuan yang nonton loh. Di YouTube kita. Mantap. Terima kasih buat kerjasamanya. Puji nama Tuhan, selanjutkan pembacaan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Bilangan 16 Yes. ayat 16 sampai seterusnya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan. Engkau dan mereka dan Harun pada hari esok. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuk ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan 250 pembaraan juga. Engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuk api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya. Lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakah engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena sengaja dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluar Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak-anaknya yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah menganggapkan mulutnya dan menelan mereka berserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segenap harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup di dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriakan mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lalu keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis kedua 150 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Eleazar, anak Iman Harun, supaya ia mengangkat perbaraan dari antara kebakaran itu. Lalu hamburkanlah api itu jauh-jauh, karena semuanya itu kudus, yakni perbaraan orang-orang berdosa yang telah membayar nyawanya. Kemudian semuanya itu harus dilempar tipis-tipis menjadi salut mesbah, sebab telah dibawa
ke hadapan Tuhan oleh orang-orang itu. Jadi semuanya itu kudus, dengan demikian hal itu menjadi tanda bagi orang Israel. Maka iman Eleazar mengambil perbaraan tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu, lalu di tempat menjadi salut mesbah. Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel supaya jangan tampil orang awan yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan, dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang diremangkan Tuhan keadaannya dengan perantaraan Musa. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupi dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuklah api ke dalamnya dari atas mezbah dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segenap kepada umat itu, dan andalkanlah perdamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaat itu, dan tampaklah tulah itu mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhkannya lah ukupan dan diadakannya lah perdamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu, dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, sebelum terhitung orang-orang yang mati karena perkataan Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan itulah tulah itu telah berhenti. Puji nama Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Baik, terima kasih Kak Lindri untuk membaca. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang penting yang perlu kita pelajari ya tentang Bani Korah ini ketika mereka memberontak ya terhadap Musa dan juga Harun dan Tuhan. Satu hal yang perlu kita pelajari, yang pertama sebenarnya kita ya kalau sudah melihat kebaikan Tuhan ya tidak perlu kita mencobai Tuhan. Ya kadang orang sudah menikmati kemurahan Tuhan, terus tiba-tiba Tuhan izinkan namanya ujian iman, maka kita bertanya di mana Tuhan? Ya, mana keadilan Tuhan? Ya, kenapa Tuhan tidak membela saya? Ya, itu yang terjadi terhadap Bani Korah ini. Mereka salahkan Musa ya, gitu kan? Kami di Mesir punya ini. Sementara ya Tuhan sudah sampaikan bahwa saya menyertai, saya menyediakan, saya mencukupkan. Ya, apa yang kalian perlukan. Ya, yang penting harus jangan bersungut-sungut. Ya, harus bersukacita, harus bersyukur segala sesuatu. Ya, jadi yang saya pelajari di sini bahwa kalau memang kita sudah ya menerima dan pernah menerima kebaikan Tuhan, tak usah lagi bertanya di mana Tuhan. Terus kemudian tak usah lagi bertanya apakah Tuhan ada di pihak saya. Terus kemudian apakah Tuhan selalu bersama-sama dengan saya. Kalau Tuhan pernah menolong, pasti Dia akan tolong. Itu yang saya hanya pelajari dari Bani Korah ini. Sehingga apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, bahwa saya akan memberikan tulah, dalam sekejap mata mereka akan lenyap habis. Ya, bayangkan tercatat tadi bahwa ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Hanya dalam sekejap mata loh. Ya, kalau kita manusia ya tidak mampu, tapi karena itulah Tuhan. Ya, intinya jangan pernah cobai Tuhan, tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sungguh ada. Amin. Aja ya pesan buat kita dan firman Tuhan pagi ini supaya kita belajar daripada Bani Korah ini. Gak usah memberontak, gak usah bersungut-sungut, gak usah bertanya di mana keadilan Tuhan, gak usah bertanya apakah Tuhan itu ada. Dia memang sungguh ada. Ya, kalau engkau ada makanya Dia ada. Kalau engkau gak ada, Dia tetap juga ada juga. Amin. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati Kak Lindri, dan silakan selanjutnya ibu kami atau itu kami ya Ruth Tumaini Abursialoh. Kami rindu untuk supaya ibu bisa buka on cam ya biar kita
nanti sama-sama update di YouTube, Bu. Nggak ngerti buka ongkennya. Oh, belum bisa kayaknya. Belum bisa. Oh iya ya, berapa followers itu ya? Bentar aku cek dulu ya, bentar ya. Berapa ya? Ada, oh belum toh. Belum Ya, baru belum bisa. Baru sedikit pengikutnya. Ya, ya, Dimi dulu Kak Mas Lina, ya. Teman-teman izin follow Itorut to my desa lo dulu supaya kita sama-sama nanti ya bisa on cam saat ibadah. Teman-teman izin dulu senggol ya biar bisa nanti ke depan ya, di follow dulu ya. Baru berapa ya? Belum 1000 pun, belum 1000, iya belum apa? Belum 100 pun. Iya belum bisa. Oke silakan atau nggak apa-apa. Teman-teman, ibu, bapak, ibu, saudara silakan follow Kak siapa ya? Itorut to my dia bersaloh supaya banyak followersnya. Silakan itu bilangan pasal 17. Bilangan pasal 17, tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat, lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kutuliskan nama Harun, bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku bisa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah yang bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesok harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun di keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kau dengar lagi, supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati. Kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini ada anak-anakmu, serta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Suruhlah juga saudara-saudaramu, suku Lewi, suku bapa leluhurmu, mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau. Apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum, mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu, dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya, hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mezbah janganlah mereka mendekat, nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu.
Mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai kemah pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu. Tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu, dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mezbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenan dengan mezbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir. Dan kamu harus mengerjakannya sebagai suatu jabatan pemberian aku memberikan kepadamu jabatan sebagai imam itu. Tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Inilah bagianmu dari segala persembahan-persembahan yang maha kudus, yaitu dari bagian yang tidak harus dibakar. Segala persembahan mereka yang serupa korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah yang dibayar mereka kepadaku, itulah bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu. Udah toh? Baik, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi itu Ruth ya membaca dalam bilangan 17 tentang tongkat Harun yang berbunga, ada beberapa data yang memberikan penjelasan bagi kita. Yang pertama, bahwa tongkat Harun itu melambangkan sebenarnya satu kepemimpinan ya yang dipilih oleh Tuhan terhadap keluarga Harun, sebagaimana nanti mereka yang akan menjadi pemimpin dalam peribadatan untuk persembahan ya kepada Tuhan, seperti ayat ke-8 ya, bilangan pasal 18 ayat ke-8 lagi, berfirmanlah Tuhan kepada Harun, sesungguhnya aku telah menyerahkan, berikutnya apa itu? Menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan yang khusus yang kepadaku. Ya, terus semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu itu. Sebagai bagianmu. Ya, jadi itu kenapa ada 12 suku kan bangsa Israel, dan kemudian salah satunya suku Lewi dan atau imam itu yang disebut ya orang Harun. Dan makanya disampaikan tadi bahwa ya setelah Musa berbicara kepada bangsa Israel ya, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka. Ya, 12 tongkat ya, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah itu, maka apa? Ayat ke-8? Bilangan 17 ayat ke-8, maka ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah itu, bilangan 17 ayat ke-8, maka apa tuh Ruth? Bilangan 17 ayat ke-8, tetap fokus ke bilangan 17 ayat 8. Ya, ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah itu, maka tampaklah tongkat Harun dan keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum. Ya, jadi itu tandanya.
Yang pertama mungkin dalam kalau dalam dia adalah salah satu pemimpin. Terus kemudian Tuhan sudah tetapkan mereka sampai selama-lamanya untuk menjadi pemimpin dalam peribadatan, untuk khususnya untuk persembahan, ya. Yang seperti tadi ada persembahan korban sajian, kita udah bahas itu di imamat, ya. Ada 5 itu korban salah penebus dosa dan segala macam. Ya, Tuhan memberkati kalian Buru Nasib. Selamat pagi kalian Buru Seleban, terima kasih sudah hadir. Baik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu Ruth, dan teman-teman jangan lupa follow itu kita Ruth to media Bershalom supaya bisa sama-sama nanti kita on cam ke depannya saat kita bisa membaca firman Tuhan, dan saya juga kita update di YouTube lebih jelas ya dan lebih nampak ya muka-muka mereka, dan itu menjadi kenangan ya terindah untuk kedepannya. Ya, ketika kita punya cucu atau saudara, ya lihatlah aku dulu, aku atau opung gitu kan. Opungmu ini, nenekmu ini dulu ya setia membaca firman Tuhan. Anda boleh cari di YouTube ya gitu kan, pasti ada. Ya pasti muka-muka kalian ada. Ya, terima kasih. Itu arti daripada tongkat harum tadi ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan itu maksudnya ya. Dilanjutkan dengan Kak Lisma ya. Ya, Tuhan memberkati Ibu Mariana. Kalau bisa on cam. Oke, mantap. Kalau on cam aku marah, saya aja kesal sama Mbak Retna kemarin. Full time sama apa itu, ya on cam Bapak sama Bapak Margare, nggak dibuka on camnya. Tunggulah nanti saya WA pribadi Mbak Retna. Saya marah sama dia. Dia hadir nggak? Ada nggak orangnya? Oh ada dong. Halo, selamat pagi Bang Ojigea. Silakan Kak, dari ayatnya ke-10, bilangan 18 ayatnya ke-10. Mana orangnya ini? Baca dengan berikut bilangan 18 ayat 10 sampai seterusnya. Sebagai bagian Maha Kudus haruslah kamu memakannya. Semua orang laki-laki boleh memakannya. Haruslah itu bagian kudus bagimu. Dan ini pun adalah bagianmu. Persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel. Semuanya itu kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan adalah juga bagianmu. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Semua yang dikhususkan bagi Tuhan di antara orang Israel menjadi bagianmu. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan, segala yang hidup yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus. Mengenai uang tebusannya, dari sejak berumur 1 bulan haruslah kau tebus menurut nilainya, yakni 5 sikal perak ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera berat. Tetapi anak sulung lembu, domba atau kambing janganlah kau tebus. Semuanya itu kudus. Darahnya haruslah kau siramkan pada mezbah, dan lemaknya kau bakar sebagai korban api-apian, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Tetapi dagingnya adalah bagianmu sama seperti dada persembahan dan paha kanan. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan.
bagimu serta bagi keturunanmu. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan hingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian, kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel dan yang dipersembahkan daripada sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Lagi haruslah engkau berkata kepada mereka, apabila kamu mengkhususkan dan yang terbaik daripadanya, maka bagi orang Lewi haruslah hal itu dihitungkan sebagai hasil tempat pengigiran dan hasil tempat pemerasan anggur. Kamu boleh memakannya di setiap tempat kamu dan seisi rumahmu, sebab upahmu lah itu untuk membalas pekerjaanmu di kemah pertemuan. Dan dalam hal itu, kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu, asal kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya. Demikianlah kamu tidak akan melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel, dan kamu tidak akan mati. Demikianlah firman Tuhan. Baik, terima kasih Kak Alis Sumayanti. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Ini firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita. Karena bilangan pasal 18 ayat ke-24. Dan ini menjadi pertentangan. Bahkan banyak anak Tuhan yang tidak setuju dan juga ada yang setuju. Tetapi orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, mereka tidak permasalahkan yang disebut dengan 10%. Ya, bahkan anak-anak Tuhan yang sudah cinta Tuhan, cinta firman Tuhan, sepenuhnya mengasihi Tuhan. Jangan ke dulu 10%. Hidupnya pun dia korbankan untuk Tuhan. Kan gitu. Ayat 24, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus
kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Terus kan pertanyaan kan, itu kan dulu Bapak Margaret perjanjian lama. Yang gitu kan, pertanyaan kan, mana butuh lagi perpuluhan Bapak Margaret, itu kan orang Israel gitu kan. Kan kita sekarang kan bukan hidup dalam perjanjian lama. Banyak yang menafsirkan itu konteksnya beda dan segala macam. Yang gitu kan. Tapi pertanyaan saya kan banyak hamba Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya mungkin gereja yang memang sudah besar, ya tidak perlu lagi perpuluhan, tidak perlu lagi persembahan. Tapi bagaimana nasib mereka yang ada di pedalaman, Toraja, yang ada di Kalimantan, yang ada di mana lagi tuh ya, Papua, kan gitu kan. Gimana mereka hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, yang memelihara peribadatan di rumah Tuhan. Ya, itulah yang sekarang gerejanya. Kan gitu, gimana keadaan mereka? Oh, nggak usah, ya pendeta harus kerja, ya pendeta harus jangan saya harus bekerja dan berladang. Iya saya tahu, tapi kan dia kan yang memelihara, yang dia pelihara kan domba-domba jemaat Tuhan, ya kan gitu. Jadi ini pelajaran buat kita, dan mungkin anak Tuhan ya yang sudah baca firman Tuhan ini mungkin akan paham bahwa itu sudah ketetapan daripada Tuhan. Ya itu sudah menjadi ketetapan bagi Tuhan, ya bagi orang Israel, bagi orang Lewi, ya bahwa mereka berhak menerima persepuluhan ya daripada persembahan daripada bangsa Israel. Tapi itu kembali ke kita masing-masing. Kalau saya setuju, karena firman Tuhan itu tidak bisa dikurangi dan tidak bisa dilebihkan. Firman Tuhan itu tidak bisa dikurangi dan tidak bisa dilebihkan. Tambahkan. Coba buka dulu, dalam kita buka ya. Percaya nggak bahwa semua yang diperintahkan Tuhan itu adalah firman Tuhan? Saya percaya. Ya, dan saya percaya bahwa Alkitab sampaikan tidak bisa dikurangi. Jadi kalau kita tidak memberikan perpuluhan berarti kita mengurangi. Betul kan Kak Lindri? Iya kan? Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, contohnya salah satu perintah Tuhan itu adalah perpuluhan. Maaf ya, mungkin kalau di gereja lain, oh Kak Mary minta baca ini karena dia lagi sibuk. Ya, kan kita mau mengurangi firman Tuhan. Buka dulu dalam Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 21. Kita baca Bapak, Kak Lismayanti. Wahyu 22 ayat 18 sampai 21. Bentar ya kakakku Mary. Ayo. Wahyu 22 ayat 18. Wahyu 22 ayat 18. Wahyu 22 ayat 18 ya, sampai ke 21. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi perintah yang Maleakhi pasal 3 ayat ke-10 itu perintah apa coba? Itu firman Tuhan atau bukan? Aku tanya sama Kak Lindri dulu. Karena Kak Lindri sama Kak Mary ini pelayan Tuhan. Sungguh-sungguh mereka melayani Tuhan. Aku tanya dulu, Kak Mary sama Kak Lindri itu perintah Tuhan, itu firman Tuhan atau apa? Aku tanya dulu, Maleakhi pasal 3 ayat ke-10 tentang perpuluhan. Atau yang barusan kita baca juga dalam bilangan pasal 18 tadi. Aku tanya dulu, jujur ya. Itu firman Tuhan atau bukan? Maleakhi pasal 3 ayat 10. Firman Tuhan. Kamerigia? Firman Tuhan, perintah Tuhan. Ya, Kamerigia? Jawab dong. Karena ada yang menunggu. Ada yang menunggu soalnya. Bercanda weh. Bapak Margaret ini mah. Disampaikan di sana bahwa jangan mengurangi ya. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah menambahkan kepadanya
Ya, malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Tertulis. Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, apa yang disampaikan di sana? Maka fokus di situ. Kalau Bapak Margaret sampaikan firman Tuhan, jangan kemana-mana, fokus di situ dulu. Ayat 19, kalimat berikutnya. Maka Allah, ayo. Akan Maka mengambil Allah, bagiannya dari pohon kehidupan, yes, dari kota, mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, Kota? seperti yang tertulis di dalam kitab ini. ayatnya 22, ayatnya 20 Kak, Kota sampai 21 ini. selesaikan. Ya, selesaikan Kak Kota Hendri. kudus. Ya, lanjut. eh, 20. Mulai 20 ya. Ya. Ya 20, ia akan memberi kesaksian tentang semuanya ini. Berfirmanlah, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Jadi itu dia Bapak Ibu Saudara. Kadang pendeta hanya Amin. khotbahkan hanya tentang ya mungkin metodologi dan homiletik yang mereka punya, tafsiran yang mereka punya tentang perpuluhan ini, tapi di sisi lain mereka tidak melihat apa yang disampaikan penutup dari kitab ini. Enggak boleh engkau kurangi perkataan firman Tuhan yang ada di kitab ini, malapetaka yang ada. Kalau tidak, kalau engkau menguranginya, pohon kehidupan Tuhan sampaikan ambil. Salah satunya kalau kita tidak melakukan yang disebut dengan persembahan, itu kan perintah Tuhan. Berarti kita mengurangi firman Tuhan, Jadi yang saya sampaikan buat kita semuanya, bahwa segala firman Tuhan, segala yang ada dalam Alkitab ini tertulis ini adalah firman Tuhan yang ditulis berapa 40 orang. Penulisan Alkitab kita ini ada 1500 lamanya sehingga dijadikan kanonisasi. Dan penulisannya itu kurang lebih ada 40 orang, termasuk raja-raja, termasuk nabi, termasuk Paulus, ya, yang gitu kan, yang dipakai oleh Tuhan. Dengan 3 bahasa Aramik, Ibrani dan Yunani. Ya. Satu lagi penutup buat kita dalam dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kalau saya salah nanti saya ya habis ini Kak Mary. Satu lagi ya 2 Timotius, kita buka dulu 2 Timotius pasal yang 3 ayat 16. Apa yang disampaikan di sana? 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Yang cepat baca, yang lama mendengar. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ayo. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. ayat 16. Ayat 16, firman Tuhan berbunyi demikian. Segala tulisannya diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Baik. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, bagi saya ya perpuluhan itu ya bagi saya. Tapi bagi yang lain saya tidak tapi bagi saya harus ya, karena itu bukan perintah siapa-siapa. Itu perintah Tuhan kan gitu kan. Ya, Tuhan. tapi banyak gereja yang menolak. Oh, aku nggak mau persembahan, aku nggak mau ini, nggak mau itu. Memang benar, gereja kamu sudah kaya, udah cukup semuanya. Tapi bagaimana dengan nasib mereka, kan gitu? Coba dong lihat di Papua, coba lo dia di sana, gimana kehidupan hamba Tuhan, gimana gereja-gereja. Jujur gereja kami aja di sana nggak ada toilet, bangkunya nggak ada. Gimana coba? Ada nggak hati? Ya, untuk gereja yang berkata itu, oh nggak perlu perpuluhan. Memang kaya gerejamu, tapi jangan bandingkan diri Anda harus berpikir gereja yang lain juga, hamba Tuhan yang lain kan gitu. Ya, itu yang ya bahkan ada pendeta yang memakai jam tangan hampir ratusan juta kan gitu. Padahal dia katakan kalau khotbah, hidup ini adalah kesempatan, harus jadi berkah. Terus pada saat dikasih proposal dari gereja lain, kok meminta-minta? Mana ada Kristen yang meminta-minta? Oh, bola ble-ble. Ya,
Tapi doakan Bapak Margaret. Tidak seperti itu Bapak Margaret. Bapak Margaret punya hati untuk membantu orang yang tidak punya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Kalisma Yanti dan silakan Kak Gea. Boru kami Gea. Akhirnya ku menemukanmu. Oh, menunggumu. Bercanda ya teman-teman yang di bawah Komal. Jangan ambil hati ya Bapak Margaret seperti itu ya, biar nggak tegang ibadah kita ini. Silakan Kak Merigia. Ya, salam selamat pagi semua. Shalom. Saya membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 ya. Siap. Bilangan pasal 19 Ya. yang menyatakan air penahiran. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tak bercela, yang tak bercacat, dan yang belum pernah dikenakan kuk. Kamu harus memberikannya kepada Imam Eleazar. Lembu itu harus dibawa keluar perkemahan dan disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu, lalu memercikannya 7 kali ke arah sebelah depan kemah pertemuan. Lalu lembu itu harus dibakar habis di depan mata Eleazar. Kulit daging dan darahnya harus dibakar habis bersama kotorannya. Imam itu harus mengambil kayu aras, hisop, serta kain merah tua dan melemparkannya di tengah-tengah api dan membakar habis lembu itu. Kemudian imam harus mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu ia masuk ke perkemahan dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar lembu itu harus mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air dan ia najis sampai matahari terbenam. Seorang yang tahir harus mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar perkemahan, supaya abu itu tersimpan bagi umat Israel untuk air penahiran. Itulah penghapus dosa. Orang yang mengumpulkan abu lembu itu harus mencuci pakaiannya dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi pendatang yang tinggal di tengah-tengahmu. Orang yang bersentuhan dengan mayat siapapun najis selama 7 hari. Ia harus menyucikan dirinya dengan air itu pada hari ketiga. Dan pada hari ke-7 ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menyucikan dirinya dari dosa, ia tidak tahir pada hari ke-7. Setiap orang yang bersentuhan dengan mayat tubuh manusia yang telah mati dan tidak menyucikan dirinya dari dosa, ia menajiskan kemah suci Tuhan. Orang itu harus dilenyapkan dari Israel. Karena air penahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis. Kenajisannya masih melekat padanya. Inilah hukumnya apabila seorang mati dalam suatu kemah. Setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang di dalam kemah itu najis selama 7 hari. Setiap bejana terbuka tanpa kain penutup terikat di atasnya najis adanya. Juga setiap orang yang di padang yang bersentuhan dengan seseorang
yang mati terbunuh oleh pedang atau mayat, atau dengan tulang-tulang manusia, atau dengan kubur, orang itu najis selama 7 hari. Bagi orang yang najis harus diambil sedikit abu dari kurban penghapus dosa yang dibakar habis. Lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir. Kemudian seorang yang tahir harus mengambil bisop, mencelupkan ke dalam air itu, lalu memercikannya ke atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang atau kepada orang yang mati terbunuh atau kepada mayat atau kepada kubur itu. Orang yang tahir itu haruslah memercikan orang yang najis itu pada hari ketiga dan ketujuh. Pada hari ketujuh itu ia harus menghapus dosa orang itu. Orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air. Lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Tetapi orang yang telah najis dan tidak menyucikan dirinya dari dosa, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah sebab ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Air penahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia tetap najis. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menyiramkan air penahiran itu harus mencuci pakaiannya, dan orang yang kena air penahiran itu menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala yang bersentuhan dengan orang yang najis itu menjadi najis, dan orang yang bersentuhan dengannya menjadi najis juga sampai matahari terbenam. Baik, terima kasih Kak Mary Gia yang sudah membaca firman Tuhan tentang kenajisan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah baca, kita sudah pahami ini tentang najis ini dari peraturan dari perjanjian, dari kita imamat, ya. Memang kalau kita hidup sejaman dengan orang-orang perjanjian lama, tidak sanggup kita coy. Ya, lihat cewek aja najis kita ditahirkan, kan gitu kan. Lihat perempuan, ya kan gitu kan, cukur rambut, kan gitu kan, Bang Ojigia. Ya, jangankan dulu cukur rambut Bang Ojigia, lihat perempuan aja kita sudah dijemput najis dan harus ditahirkan Bang Ojigia. Ya makanya jangan suka-suka mandang. Sama Bang Ojigia ini loh, bukan sama siapa. Jadi yang saya sampaikan buat kita semuanya, kita bersyukur ya dalam Efesus pasal 2, 8 dan 9 bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kita diselamatkan oleh karena ya anugerah. Mungkin kalau kita hidup sejaman dengan bangsa Israel, mungkin kita juga akan pasti memberontak. Ya, karena semuanya dilarang, serba salah. Ya, cukur rambut tidak boleh, ya. Terus melihat orang ini nggak bisa, kan gitu kan? Ya, terus apa lagi? Ya, salah bicara ada hukumannya. Ya, membunuh orang. Iya banyak. Iya, pagi ini Gia yang paling banyak. Nomor 1 Gia pagi ini, Bang. Ya. Jadi itu yang perlu kita perlu kita syukurin, bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan, sudah diangkat ya dari hukuman yang sebenarnya kita yang harus dihukum, dan hidup kita sebenarnya yang sia-sia. Pernah saya khutbahkan bahwa ada 4 manfaat untuk kita dimerdekakan oleh Tuhan. Yang pertama, merdeka dalam hukuman dosa. Yang kedua, merdeka dalam kehidupan yang sia-sia. Terus memerdekakan kita dari kutuk yang sebenarnya kita harus menerima kutuk, tapi Tuhan Tuhan gantikan itu menjadi berkat. Terus kemudian yang keempat adalah Tuhan memerdekakan kita dari kuk perambaan. Ini yang disebut dengan kuk. Apa-apa aja salah dikit dikorban, dipersembahkan. Apa-apa aja salah dikit korban.
harus dipersembahkan. Jadi kita bersyukur saat ini bahwa Tuhan sudah memerdekakan kita. Pertama, memerdekakan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, memerdekakan kita dari kehidupan yang sia-sia. Yang ketiga, memerdekakan kita dari kutuk. Yang sebaik kita menerima kutuk, Tuhan jadikan berkat bagi kita. Dan yang ketiga, yang keempat adalah Tuhan memerdekakan kita dari perhambaan. Amin. Terima kasih Kak Mary Gia, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya Kak Nita Gia. Ya, setelah ini nanti baru Kalia Buru Selaban. Silakan Kak Nita Gia. Terima kasih Kak Mary Gia. Tetap on cam ya supaya nanti lebih bagus di YouTube kita. Silakan Kak Nita Gia. Terima kasih Kakak. Salam kenal, salam hormat, salam damai. Tuhan Yesus memberkati. Boleh perkenalkan dulu dari mana. Saya walaupun Kak Nita Gia ini adalah seorang TikToker juga, saya tahu. Tapi tak kenal maka tak sayang kakakku. Iya, ada pepatahnya tak kenal maka tak sayang. Mungkin ketika kakak hadir dalam room ini bersama-sama dengan kami, maka ke depan kita bisa bersama-sama. Hidup Gia katanya, yes hidup Gia. Amin, amin, amin Pak Pendeta. Iya, silakan Kak perkenalkan diri. Ya, saya dari suku Nias, tinggal di Bandung. Oh Bandung, kumaha kabarnya? Itu termasuk sepupu saya Kak Gea Lisman Gea yang sudah duluan bergabung di Komang. Oh, jadi nggak kenal Kak Mary Gia ya? Enggak tahu nih dari mana kampung kita Kak Mary Gia. Kalau kita dari Kecamatan Hiliduho. Oh, saya dari Nias Utara. Oh iya ya, berarti beda kabupaten Pak Pendeta. Ya. Oh beda ya. Sama-sama Nias tapi beda kabupaten. Ya, saya tinggal di Jakarta. Oh iya ya Kak, kita di Bandung Kak. Salam kenal. Salam kenal kembali. Oke, baik ya dilanjutkan nanti perkenalannya karena kita mau lanjut lagi. Silakan Kak dari bilangan pasal 20. Ya, izin semuanya, inilah firman Tuhan. Miriam mati. Kemudian sampailah orang Israel yakni segenap umat itu ke padang gurun Zin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Betul. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan
dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, "Beginilah perkataan saudaramu Israel. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja kami akan jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri sampai kami melalui batas daerahmu." Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, "Tidak boleh kamu melalui daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang." Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, "Kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya, asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja." Tetapi jawab mereka, "Tidak boleh kamu lalu." Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Harun mati. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Baik, terima kasih Kak Nita Gia. Salam kenal kami dari Ibadah dan Kesehatan Bapak Margaret dan seluruh jemaat Tuhan dan tim moderator dan tim doa mengucapkan terima kasih sudah hadir. Salam kenal dan salam hormat, dan saya percaya semakin kenal maka semakin mengasihi dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu firman Tuhan dalam Amsal pasal 16 ayat 32, dia berkata begini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Tapi orang yang cepat marah dan orang yang orang yang tergesa-gesa dalam hidupnya tidak akan terarah. Jadi sebenarnya Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat Musa untuk memimpin bangsa itu ke negeri yang Tuhan janjikan. Tetapi oleh karena ketidaksabaran Musa dengan memukul batu tadi dengan tokatnya dengan 2 kali, maka keluarlah banyak air hingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepada aku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak membawa
jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Kalau belum kehendak Tuhan, jangan. Ya, jangan paksa, karena kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Ya, dan kehendak Tuhan itu pasti terjadi. Dan apa yang sudah Tuhan tetapkan, hal itu pasti tergenapi. Jadi itu pelajaran buat kita. Kalau belum kehendak Tuhan, janganlah. Ya, tunggu waktunya Tuhan. Dan itu yang pertama. Terus kemudian Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun manusia atau kuasa manapun yang bisa ya melawan kehendak Tuhan. Apapun jabatan kita, apapun ya profesi kita. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu di kampung kami orangnya sehat-sehat, tidak ada penyakit, kehidupan sosialnya bagus, gereja sana sini, tapi tiba-tiba mati pas Natal. Orang pada heran kan, kok mati kayak gitu kan? Kenapa tiba-tiba meninggal? Padahal orangnya baik, kayak gitu kan? Selamat pagi Bu Jain Rahayu, baik, ramah, sopan, segala macam lah. Penting dipuji orang lah, merasa kehilangan lah satu kampung waktu itu. Tetapi saya berpikir begini, kalau sudah kehendak Tuhan, tidak ada satupun kuasa yang bisa membatasi ya kehendak Tuhan itu, dan tidak ada satupun yang bisa menggagalkan kehendak Tuhan. Amin. Itu yang saya sampaikan. Dan itu yang terjadi terhadap Musa. Sebenarnya dia bisa sabar, sebenarnya dia bisa menunggu perintah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia melawan kehendak Tuhan, dan Tuhan sampaikan seketika itu juga, Musa, engkau tidak akan masuk dalam ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Engkau hanya cukup melihat saja betapa indahnya negeri yang saya berikan. Jadi itu yang menjadi renungan bagi kita. Yang pertama, bahwa biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau kehendak Tuhan itu yang terjadi pasti indah pada waktunya. Yang kedua, bahwa kita harus belajar sabar. Ya, memang sulit untuk belajar sabar, tapi mau gak mau harus sabar. Karena orang yang sabar itu akan melebihi seorang pahlawan yang akan merebut kota. Itu yang terus kemudian ya, yang ketiga, bahwa tidak ada satupun yang bisa menahan kehendak Tuhan atau yang bisa membatasi kehendak Tuhan. Seperti saya bilang tadi, orangnya sehat tuh tiba-tiba mati. Kita nggak tahu juga di antara kita ini nanti. Ya, kalau memang sudah kehendak Tuhan panggil, ya udah Tuhan panggil kayak gitu. Jadi itu yang perlu kita pelajari pagi ini. Ya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah melawan kehendak Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, kalau bukan waktunya Tuhan, jangan. Ya, itu saja. Terima kasih, dan dilanjutkan dengan kalisma lagi. Ibu Lia Buru Selaban selanjutnya dari Bilangan pasal 21. Ibu Rutung bisa membaca nanti. Salam sampai pagi Bunda Jaya Indrayaro. Ibu Rutung. Halo Ibu Rutung. Ibu Lia monitor. Belum dibuka mute-nya Kak. Salam. Ibu Rutung bisa? Tes 1, 2, 3, 1, 2, 3 boleh? Oke, baik. Bisa ya, nggak bisa on cam ya? Saya nggak tahu, kemarin bisa ya? Iya, kemarin bisa. Bentar ya Pak, saya ini dulu ya Pak Pendeta. Ada namanya kamera itu bisanya. Aku udah undang tuh. Oh iya, nah, kamera mana? Nah, aku nggak ngerti ini. Nggak bisa ya, kemarin bisa ya? Bisa Bu. Kok nggak bisa ini ya? Biasanya langsung ini muncul gitu loh. Oh ini Ya kali ya. Nggak apa-apa Bu. Ya. Kok bisa? Oh, bisa. Iya. Salam semuanya, saya Ya, salam. dari Bilangan 21. Peperangan dekat Horma. Raja mengerti arat orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb.
mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim, lalu ia berperang melawan Israel, dan diangkatnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Mereka mereka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu, kemudian orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma, ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari gunung Hior, berjalan ke arah luar Teberat untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang menegur mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang di pagar ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Perjalanan ke daerah Moab. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dan situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Ardion yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Amon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Amon.
dan lereng-lereng lembah lereng itu terbentang ke tempat mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Berbuat-buatlah hal sumur. Mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Matana. Dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisgah, yang menghadap padang belantara. Peperangan melawan Sion, Raja Hesbon. Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amon, dengan pesan, izinlah kami melalui negerimu. Kami tidak akan menyinggung masuk ke ladang-ladang dan ke kebun-kebun anggurmu. Kami tidak akan minum air sumurmu. Di jalan besar saja kami akan berjalan sampai kami melalui batas daerahmu. Dengan Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melalui daerahnya. Bahkan ia mengumpulkan seluruh laskarnya lalu keluar ke padang gurun menghadapi orang Israel. Dan sesampainya di Yahas, berperanglah ia melawan orang Israel. Tetapi orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang dan menduduki negerinya dan sungai Arnon sampai ke sungai Yabuk, sampai kepada Bani Amon, sebab batas daerah Bani Amon itu kuat. Dan orang Israel merebut segala kota itu. Lalu menetaplah mereka di segala kota orang Amori, Yeshobon, dan segala anak kotanya. Sebab Hesbon ialah kota kediaman Sihon, raja orang Amori. Raja itu tadinya berperang melawan raja Moab yang lalu dan merebut dari tangannya seluruh pria sampai ke sungai Amon. Itulah sebabnya penyair berkata, datanglah ke Hesbon, baiklah dibangun dan baiklah diperkuat kota kediaman Cibua itu. Sebab api keluar dari Hesbon, nyala dan kota kediaman Sihon yang memakan habis Armoab, yang berkuasa atas bukit-bukit di sungai Arnon. Celakalah engkau, ya Moab. Binasa engkau, ya bangsa Kamos. Dia membuat anak-anaknya kelak menjadi orang-orang pelarian. Dia membuat anak-anaknya lelaki menjadi orang-orang pelarian dan anak-anaknya perempuan menjadi tawanan kepada Sihon raja, orang Amori. Kita telah membaiki mereka,
Hesbon binasa sampai ke Dibon. Dan kita menanduskannya sampai ke Nova, yang terbentang sampai ke Medeba. Peperangan melawan orang raja apa ini? Basam. Demikianlah orang Israel diam di negeri orang Amori setelah Musa menyuruh orang mengenai kota Yaser. Mereka merebut segala anak kota Yaser dan mengalah orang-orang Amori yang ada di situ. Kemudian berpalinglah mereka dan maju ke arah Basan. Lalu orang Raja Basan beserta segala rakyatnya maju ke Edrei menjumpai mereka untuk berperang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan haruslah melakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesbon." Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorang dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas. Lalu mereka menduduki negerinya. Aku minta maaf ya, suaraku ini karena aku ada penyakit kelenjar limfoma. Baik Ibu, terima kasih buat pembacaan firman Tuhan pagi hari ini untuk Ibu Lia Silaban. Tuhan memberkati. Dan kita masuk di pasal 22. Salam Ibu Rutung. Salam, selamat pagi Ibu. Boleh dibuka mute-nya, udah siap membaca firman Tuhan. Salam. Ibu Rutung. Tes 1, 2, 3, suara saya kedengaran Bapak Ibu. Ibu Rutung masih ada di situ. Kalau masih ada Ibu sudah siap membaca firman Tuhan, boleh membacakan firman Tuhan di ayat 22. Salam. Kayaknya Ibu itu lagi sibuk ya. Baik. Bilangan pasal 22 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Balak memanggil Bileam. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak, lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkata orang Moab kepada para tua-tua Midian, "Tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang." Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, "Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk."
Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai pada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Sipor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapalah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam, serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Baik, terima kasih Ibu sudah Terima kasih, demikian siap firman membaca Tuhan. firman Tuhan. Baik, terima kasih. Kembali kami mengucap syukur Bapa di pagi hari ini, di mana kami berkumpul di room Bapak Margaret Tuhan, di room doa harian Kristen Tuhan. Kami berkumpul di sini juga jemaatmu yang ada di bawah dan ada yang di room ini. Tuhan berkati, kami telah selesai membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati kami agar menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan turun dari room ini. Tuhan berkati kami seluruhnya, jemaat-jemaat yang ada di room ini Tuhan. Berkati juga Mama Margaret dan Bapak Margaret sebagai pelayan kami, dan hamba-hamba Tuhan kami yang membawakan firman-Mu nanti Tuhan, dan berdoa syafaat. Dan ya Tuhan, berkati keluarga Bapak Margaret dan Mama Margaret dan juga anak-anaknya Tuhan. Begitu juga kami seluruhnya Tuhan, berkati juga, berikan kami berkat, berikan kami rezeki, jauhkan kami dari segala mara bahaya, apapun yang kami lakukan setiap harinya dan nantinya. Tuhan berkati Tuhan, dan juga anak-anak kami yang lagi sekolah atau yang lagi dalam pertumbuhan. Tuhan berkati agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar lagi
Kami adalah orang berdosa, kiranya Tuhan ampuni segala dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa. Amin. Amin. Baik, terima kasih buat ibu-ibu yang sudah memberikan waktu dalam membacakan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati.